Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan penjelasan materi penilaian kelas terkait dengan langkah-langkah penyusunan tes. Kita awali dengan tahap penyusunan tes. Ketika kita akan membuat tes, maka kita harus melewati 9 tahapan ini. Yang pertama adalah tahap persiapan, yaitu pengumpulan bahan materi tes. Yang kedua adalah pemilihan materi tes. Kita pilih mana yang akan dijadikan soal, mana yang tidak dijadikan soal. Kemudian menentukan bentuk dan jenis tes. Kemudian menentukan jumlah butir soal, menentukan skor atau bobot soal, membuat kisi-kisi soal berbasis hot. Ini yang penting karena soal yang kita buat acuannya adalah kisi-kisi soal atau indikator soal. Kemudian menyusun butir tes dalam bentuk kartu soal. Setelah jadi baru kita pindahkan ke naskah soal. Kemudian kita lakukan uji coba, dan yang terakhir adalah analisis hasil tes. Kita bahas satu persatu. Di tahap persiapan, maka guru atau tester harus mengkaji kurikulum yang berlaku, mengecek silabus yang berlaku, kemudian melakukan penjabaran kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator menggunakan KKO atau kata kerja operasional sesuai tahapan berpikir dalam taksonomi Bloom. Kemudian guru harus memperhatikan bentuk dan jenis penilaian yang ada di dalam silabus, sehingga soal yang dibuat tidak keluar dari kurikulum yang telah ditentukan. Kemudian yang paling penting adalah perhatikan jumlah alokasi waktu yang ada. Selanjutnya pemilihan materi tes. Caranya adalah menentukan komponen dan keterampilan yang akan diteskan. Materi yang akan dijadikan soal hendaknya tidak keluar dari materi yang telah diajarkan. Saya beri contoh, tes bahasa itu materinya macam-macam. Kita harus menentukan dan memilah mana yang akan kita jadikan soal, mana yang tidak. Karena dalam materi bahasa ada kosakata, ada materi menyimak, ada materi berbicara, materi membaca, materi menulis, dan tarkib. Mana yang dijadikan sebagai tes tertulis dan mana yang tidak. Kemudian menentukan pokok bahasan atau tema yang akan diteskan secara representatif. Selanjutnya menentukan bentuk dan jenis tes. Kita harus menentukan apakah tes kita berbentuk objektif atau subjektif, ataukah tes kita tertulis atau tes kinerja, ataukah portofolio, proyek, produk, atau self-assessment. Kemudian menentukan jumlah butir soal. Cek dulu alokasi waktu yang tersedia, baru kita tentukan bentuk tes yang akan kita berikan, apakah esai ataukah objektif. Contohnya, jika alokasi waktu adalah 45 menit, maka kita bisa menyusun 15-25 soal pilihan ganda dan 5-10 soal uraian. Kalau bisa jangan lebih dari ini. Kemudian cara menentukan skor, kita harus membuat pembobotan skor sesuai dengan tingkat kesulitan soal yang kita buat. Dan kita bisa melakukan pembobotan menggunakan rumus berikut, yaitu sigma N dibagi sigma skor maksimal kali 100. N di sini adalah skor yang diperoleh oleh testi atau peserta didik. Dan selanjutnya adalah membuat kisi-kisi soal berbasis hot. Kalau mau membuat kisi-kisi soal, maka langkah-langkahnya adalah yang pertama, lakukan dulu bedah KI/KD indikator sesuai dengan tahapan berpikir taksonomi Bloom. Kemudian lakukan penyebaran materi untuk menentukan jumlah butir soal yang akan dibuat. Kemudian menyusun indikator soal dan dilanjutkan dengan menempatkan indikator soal tersebut di dalam kartu soal. Nah, setelahnya adalah menentukan rubrik penilaian. Oke, ini tadi adalah tahapan-tahapan dalam penyusunan tes. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menambah pemahaman teman-teman terkait dengan penyusunan tes. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wa akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.